Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Genta Yudis Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 2022-010026, program studi ilmu hukum Universitas Islam Badik Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Yuridis tentang Peredaran Minuman Keras jenis Ciu di wilayah Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, ditinjau dari pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Masuk di bagian latar belakang. Pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak serta kewajiban warga negara. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berarti segala tindakan masyarakat harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa setiap aktivitas dan perilaku warga negara harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali dalam bidang peredaran pangan termasuk minuman beralkohol. Keberadaan minuman keras tradisional jenis Ciu di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dan dari perspektif hukum karena terjebak dalam dilema antara realitas sosial ekonomi budaya dan kepastian hukum. Nah, di sisi lain, dengan diaturnya secara khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, muncul perspektif hukum yang berbeda. Undang-undang ini menitik beratkan pada aspek keamanan pangan yang didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 6. Sebagai produk olahan yang dikonsumsi, Ciu secara definitif termasuk dalam pengertian pangan. Oleh karena itu, peredaran Ciu ilegal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam pasal 86 dan pasal 140 undang-undang tersebut. Setelah saya menjelaskan di latar belakang, ada dua rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana ketentuan peredaran miras yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang kedua, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang peredaran minuman keras jenis Ciu di Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo jika ditinjau dari pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk menganalisis dan memahami aturan hukum terkait peredaran minuman keras berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat memberikan landasan bagi pengawasan, perlindungan konsumen, serta penyusunan kebijakan yang sesuai dengan aspek kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku mengenai peredaran minuman keras jenis Ciu di Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan merujuk secara spesifik pada unsur-unsur tindak pidana dan sanksi yang diatur dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan posisi hukum formal aktivitas peredaran Ciu dalam kerangka hukum pidana nasional yang berlaku untuk umum. Masuk di manfaat penelitian, adapun yang pertama manfaat teoritis. Penulis sendiri berharap penelitian ini akan memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu hukum dalam sektor hukum pidana dalam memberikan gambaran empiris tentang bagaimana dua instrumen hukum yang berbeda, KUHP sebagai hukum pidana umum dan Undang-Undang Pangan sebagai hukum khusus atau administratif, diterapkan atau berpotensi diterapkan pada satu fenomenal sosial yang sama. Yang kedua, ada manfaat praktis, dapat menjadikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan DPRD setempat untuk merumuskan kebijakan atau peraturan daerah yang lebih komprehensif. Kebijakan ini mengintegrasikan aspek penegakan hukum, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha JIU agar beralih ke usaha yang legal dan sehat. Masuk ke landasan pustaka, bahwasanya minuman keras sering disingkat miras adalah minuman yang mengandung etanol atau alkohol yang dihasilkan baik melalui fermentasi maupun distilasi bahan-bahan organik seperti biji-bijian, buah-buahan, atau sayuran. Minuman beralkohol ini bersifat memabukkan dan dapat menurunkan kesadaran jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih atau tertentu. Contoh, minuman keras yang dikenal secara luas meliputi JIU, arak, vodka, whisky, gin, rum, dan sejenisnya. Secara yuridis di Indonesia, minuman keras dianggap sebagai barang yang memerlukan pengawasan ketat karena dampaknya dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental serta dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan kriminalitas. Tinjauan tentang JIU sendiri, JIU adalah minuman keras tradisional yang berasal dari Indonesia, terkhususnya daerah Jawa Tengah seperti Bekunang, Sukoharjo. JIU sendiri dibuat dari hasil fermentasi, tetes tebu, atau bahan pati seperti tape, singkong, atau beras, dan biasanya hanya melewati satu kali proses penyulingan, sehingga mengandung kadar alkohol yang sangat tinggi, yakni sekitar 35% sampai 90% alkohol berdasarkan volume ABV. JIU memiliki ciri khas warna bening atau putih jernih dengan aroma yang menyengat dan rasa terbakar di tenggorokan setelah dikonsumsi. Dampak konsumsi JIU sangat serius, meliputi gangguan kesehatan fisik seperti kerusakan hati, otak, dan sistem saraf, serta masalah sosial termasuk kecanduan dan peningkatan angka kriminalitas. Beberapa produsen bahkan mencampurkan JIU dengan bahan-bahan berbahaya untuk meningkatkan efek alkoholnya yang meningkatkan risiko kesehatan konsumen. Tinjauan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tindak pidana peredaran barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang. Bahwasanya pasal ini menegaskan bahwa pelaku peredaran barang berbahaya termasuk minuman keras oplosan seperti JIU yang diketahui berbahaya namun tidak menginformasikan sifat bahayanya kepada konsumen dapat dikenai hukuman berat. Sifat kesengajaan atau dolus sangat penting dalam pasal ini, yaitu pelaku mengetahui dan sengaja tidak memberitahukan bahaya tersebut. Jika akibat dari perbuatan itu adalah kematian, ancaman hukumannya meningkat secara signifikan hingga pidana seumur hidup. Masuk di tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Bahwasanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur penyelenggaraan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dengan aman, berkualitas, dan bergizi. Dalam konteks minuman keras, undang-undang ini mengatur bahwa minuman beralkohol termasuk dalam makanan pangan yang harus memenuhi standar keamanan pangan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen. Minuman keras oplosan seperti JIU yang beredar tanpa memenuhi standar keamanan pangan dan tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan hukum terhadap peredaran JIU yang membahayakan harus dilakukan berdasarkan undang-undang pangan tersebut. Gunanya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko keracunan dan bahaya lainnya.
masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Kajian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melihat hukum sebagai sesuatu yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan lain-lain. Law in action, bahasa lainnya. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris yang didasarkan pada pengamatan, pengukuran, dan analisis data lapangan atau data yang dapat diamati. Jenis penelitian ini mencoba memahami dan menjelaskan realitas hukum melalui bukti-bukti empiris yang diperoleh dari dunia nyata. Adapun pendekatan penelitian, metode pendekatan penelitian ini yang saya terapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode pendekatan penelitian kualitatif adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, atau konteks tertentu. Pendekatan kualitatif menekankan pengumpulan data berupa teks, gambar, suara, dan pengalaman yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer atau data yang diambil dari lapangan langsung, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, tujuannya untuk penelitian tertentu. Ini bisa mencakup hasil wawancara, survei, observasi, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sedangkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah, database, buku, atau artikel. Data sekunder digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Masuk di teknis analisis data. Metode untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode analisis kualitatif. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi atau deskriptif, disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung di balik tampak interpretif. Metode analisis data kualitatif adalah proses yang digunakan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasi data kualitatif yang seringkali berupa teks, suara, gambar, atau data non-angka lainnya. Metode analisis data kualitatif membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam data tersebut. Adapun objek penelitian, ada objek formal. Objek formalnya ada pasal 204 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Objek material ada peredaran minuman keras jenis JIU di Kelurahan Mukena atau home industry. Lokasi penelitian sendiri ada di Kelurahan Bekunang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini ada beberapa regulasi yang berupa bagan, ada fenomena empiris peredaran JIU di Kelurahan Bekunang. Di sini ada status hukum JIU itu masih dipertanyakan, sementara masih ada istilahnya undang-undang yang membentengi minuman JIU tersebut. Ada potensi konflik tumpang tindih regulasi serta problematika hukumnya, apakah JIU itu ilegal atau produk pangan tradisional yang perlu diatur. Mungkin sekian pemaparan seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.